Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kami menghormati Ketua DKM Saudara-saudara Bapak Ibu Ketua, yang kami hormati Ketua dan kami saudara-saudara Ketua Bagian Komandan yang kami hormati Ketua Bagian 02 dan 09 Data NPM, beberapa orang tua para jemaah menjaga istiqomah di malam ini, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kepada Muhammad Syahul Mustafa yang senantiasa menambahkan mahabbah kita kepada Nabi dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini insyaallah kita membahas kitab Mada di Sya'ban. Mada di Sya'ban. Lalu Mada itu apa ya? Ada apa sih itu maksudnya? Ada apa di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban 10 Mada ini kan bagian satu ya. Jadi sekarang 10 Sya'ban. Dalam kitab Mada di Sya'ban yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Madani disebutkan banyak kejadian-kejadian yang mulia di bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban menjadi salah satu bulan yang mulia karena diapit oleh 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Ada apa sih mazhab Sya'ban itu? Ada apa dengan bulan Sya'ban? Yang pertama, kemarin kita sudah membahas perkata. Maksudnya kayak perkata dari makna Sya'ban sendiri. Maksudnya kan Sya'ban berapa huruf? 5. Maksudnya ya 5. Yang pertama huruf apa? Shin. Kedua Lupakan Ain 3, Ba 4, Alif 5, Nun. Apa sih itu? Shin itu syaraf. Asyarafu artinya kemuliaan. Ain ulun tepat ya. Di banyak birrun kebaikan. Alifnya ulfah kasih sayang, dan yang huruf terakhir yaitu huruf Nun, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kejadian besar di bulan Sya'ban adalah termasuk dalam kitab Mada di Sya'ban, tahwilul qiblah, perpindahan kiblat. Pada dulu tahun 2 Hijriah, kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis atau Palestina. Itu dulu Pak. Dulu kiblatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Dan terjadi pergeseran atau terjadi perpindahan arah kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Apa yang menyebabkan terjadinya perpindahan kiblat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, fawalli wajhaka shatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Jadi ketika menghadap ke Baitul Maqdis, ketika baginda Nabi kalau habis menghadap Mekah
sering melihat langit, sering melihat langit, merenung gitu. Merenung karena apa? Karena Nabi Muhammad itu dari Mekah hijrah ke Madinah. Lalu kaki bulan itu ada di Baitul Maqdis. Sehingga bagi Nabi itu dari Mekah bagaimana gitu. Itu sama tempat yang dulu pernah ia tempati, tempat di mana ia dilahirkan. Nabi Muhammad merindukan kampungnya, Nabi Muhammad merindukan desanya, sehingga pada itu pun Nabi Muhammad senantiasa sering memandangkan wajahnya ke langit. Turunlah ayat Qadna taqalluba wajhika fis samaa. Wallahu a'lam bil murad. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan Nabi Muhammad selalu memandang ke langit, lalu ditanyakan apa sih, kenapa sih, gitu kan? Lalu Nabi mengatakan kerinduannya kepada kota Mekah al-Mukarramah. Sehingga pada saat itu di bulan Sya'ban ditinggalkan yang tadinya arti ketika Baitul Maqdis, jadi kita ke Masjidil Haram. Terjadinya di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban terjadi perpindahan di bulan pada tahun 2 Hijriah. Yang selanjutnya peristiwa besar di bulan Sya'ban adalah Raful Amal. Diangkatnya amalan-amalan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam ditanya oleh Usama, "Lam araka tasumu min syahrin min asyhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, belum pernah aku melihat engkau berpuasa dari 1 bulan. Maksudnya, aku belum pernah melihat engkau berpuasa sebulan dari bulan-bulan yang lain sebagaimana engkau puasa di bulan Sya'ban. Orang maka ketika Nabi menjawab, "Dzaka syahrun yaqulun nasu anhu." Nabi mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang senantiasa banyak orang lalai terhadap bulan Sya'ban. Bainal yang Ramadan, karena bulan Sya'ban itu berada di antara 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Wa huwa dan dia adalah bulan Sya'ban syahrul turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aku asyuka amali, dan aku sangat menginginkan, aku sangat suka ketika amalku diangkat atau amalku disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkenal di malam nisfu Sya'ban wa ana sha'im, aku dalam kondisi berpuasa. Dan itu disebutkan di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mencatat 2 waktu. Jadi di bulan Sya'ban ini kita senantiasa diawasi oleh malaikat. Walaupun di bulan Sya'ban pun senantiasa kita diawasi oleh malaikat. Tapi di bulan Sya'ban ini ada amalan yang diangkat di siang hari, ada amalan yang diangkat di malam hari. Disebutkan dalam kitab Nabi Sya'ban ini, siang itu hitungannya setelah subuh sampai menjelang maghrib itu siang. Masuk maghrib sampai menjelang subuh itu malam. Jadi ada pagi, ada malam, atau ada siang, ada malam. Setiapnya disetorkan itu. Dari subuh sampai maghrib kita ngapain baik, disetorkan. Dari subuh sampai maghrib kita ngapain baik, disetorkan. Selanjutnya, kita perlu mengingatkan bahwasanya ulama ikhtilaf salah satu
puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ada yang membolehkan full 1 bulan, ada juga ulama yang mengatakan kalau sudah masuk nisfu Sya'ban tidak ada puasa sunnah. Ya, setelah nisfu Sya'ban, bisa nisfu Sya'ban malam Jumat insyaallah, berarti hari Jumat selanjutnya kita sudah tidak ada diperbolehkan puasa sunnah. Kecuali puasanya itu puasa wajib. Kalau puasa wajib tetap dia diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah setelah nisfu Sya'ban puasa sunnah. Dan juga diperbolehkan untuk orang yang memang sudah mendawamkan puasa. Jadi bukan kita kalau pernah puasa sunnah, bujuk-bujuk pada nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban kita puasa sunnah. Nah itu apa boleh. Walaupun dia puasa sunnah, berbeda sama orang yang memang sudah mendapatkan puasa sunnah. Misalnya dia senantiasa puasa Senin, Kamis, dia puasa terus di bulan Sya'ban, tidak jadi masalah karena sudah dawam. Tapi kalau yang belum dawam, nanti puasanya nanti kita setelah itu, gitu misalnya puasanya puasa sunnah, maka ini perkara ya dilarang atau yang dimakruhkan. Gimana caranya? Kalau mau puasa sebelum nisfu Sya'ban. Kalau mau mulai di sana Kamis bapak puasa, nanti seterusnya nggak boleh. Kalau Kamis bapak puasa, di setelah itu nggak boleh. Kalau puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tetap diperbolehkan. Puasa wajib maksudnya apa? Puasa kodok yang memang Ramadan jika masih punya hutang tetap wajib dibayar dan sampai masuk Ramadan lagi kita tidak melunasi hutang-hutang puasa kita. Apalagi di bulan Sya'ban, syahrul sholat malam Nabi. Bulannya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبماذا يشهد شعبان أنه الشهر الذي نزلت فيه آية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Di bulan Sya'ban ini diturunkannya ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya apa? Ayatnya apa? Apa ya? Apa tahu Pak? Kalau dimulai ingat kali ya. Baca bahasa ya. Saya yakin sih 100% hafal sebenarnya. Cuma malu-malu ya. Sudah baca bahasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu surat ayat Pak harus di Al-Ahzab ayat 30 Al-Ahzab ayat 50 nah mereka telah bersolat berarti bulan Sya'ban dan nanti sholat kalau habis sholawatan sendiri akhirnya tak atur ya kalau misalnya habis sholawatan sendiri ayatnya di mana ada banyakin sholawat di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban diturunkan yang perintah bersolawat. Lalu di bulan Sya'ban ini, di mana nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikatnya untuk memberikan kabar informasi bahwasanya di malam itu seluruh makhluk-makhluknya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali berapa golongan yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Sya'ban? Berapa golongan? 2 golongan. Walaupun hebat dahsyatnya ibadah dia, kalau dia termasuk kategori yang 2 ini, dia tidak akan mendapatkan ampunan atau dia dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam itu Sya'ban. Siapa dia? Al-musyrikin, orang musyrik.
kedua musyahid, orang yang saling bertemu. Nah, kalau ada orang yang bermusuhan, walaupun dia mohon ampun kepada Allah, tidak mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena disebutkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidak lagi bersyukur kepada manusia. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manusianya, apa makhluknya tidak pernah mengucapkan terima kasih. Tidak ada rasa syukur kepada manusia, berarti kita tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Siapa yang tak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Ini kita dikasih nikmat dari berapa ini? Apa nikmatnya? Bisa hadir di majelis. Apa ganjarannya? Ganjarannya apa? Bagaikan memerdekakan 1000 orang budak. Masya Allah. Satu budak itu jutaan ya kan? Lebih mahal dari motor. Tapi kita mendapatkan ganjaran itu dengan hadir di majelis taklim. Karena di majelis taklim kita senantiasa mendapatkan pengetahuan yang sudah menjadikan itu apa benar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai sini di bulan Syawal terjadi pernikahan alam kita dari Masjidil Aqsa dari Baitul Maqdis ke Masjidil Al-Aqsa. Dua di Hijriah. Terus di bulan Syawal di pertengahan bulannya ada malam nisfu. Kapan malam nisfu Syawal? 14 malam ke-15. Di malam itu banyak yang dikasih, banyak yang baca Quran, banyak yang sedekah, banyak yang berdoa. Baik, karena pada malam itu Allah memandang seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya garis besar, saya garis bawah. Supaya saya jelaskan, tidak ada istilah, tidak ada perbedaan dari para ulama mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tidak ada yang namanya keraguan, tidak ada yang namanya perselisihan. Jadi ulama sepakat di malam nisfu Sya'ban ini malam salah satunya yang dimuliakan, malam yang satu-satunya kita dipandang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, doa kita dikabulkan. Minta sehat, dikasih sehat. Minta rezeki, dikasih rezeki. Apa yang kita minta di malam nisfu Sya'ban akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin tak? Yakin tak? Berarti nanti malam nisfu Sya'ban kita yakin beribadah. Apa ibadahnya? Nah ini kalau yang bilang di sini ibadahnya di mana? Gimana? Musola? Zaman Nabi ada musola? Ada? Di mana ada? Kalau lebih baiknya berjamaah. Di dalam jamaah ada contoh. Kita pengen yasinnya, baca yasin biasanya kalau itu berapa kali? 3 kali kan ya? Memang kita tidak bisa baca yasin yang berbaik di musola dapat kan ya? Dapat ya? Seandainya kita nggak bisa baca yasin itu, tapi kita duduk bersama orang-orang yang baca yasin, kita tetap mendapatkan ganjaran pahala membaca yasin. Walaupun kita tidak membaca. Itulah keutamaan kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Maka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Menghidupkan sunnah dengan berjamaah. Yasinan 3 kali, yang pertama dia ajak umur, yang kedua
Tambahkan rezeki untuk taat kepada Allah. Yang ketiga, diwakafkan dalam keadaan husnul. Enak Bapak? Tidak doang kita mintanya, bukan minta gaji naik, bukan. Tapi mintanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan sebagaimana sedang kita mohon, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah dan jangan wafatkan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Jelas ini Pak? Jadi bulan Syawal ini bulan yang mulia, bulan yang agung, karena nanti kita akan menyambut bulan yang suci dan mensucikan. Bulan Syawal bulan suci, tapi bulan Ramadan nanti suci mensucikan. Beda sama? Ada suci mensucikan. Beda sama? Apa bedanya? Ini contohnya. Ini apa? Ini kopi. Suci nggak? Mensucikan nggak? Siapa yang mau lihat? Kalau ini mensucikan coba pakai botol dulu. Bisa pakai botol dulu? Nggak bisa. Berarti ini suci tapi tidak bulan Syawal suci, tapi bulan suci Ramadan suci mensucikan. Bulan Ramadan suci mensuci. Agar kita dapat suci mensucikan di bulan Ramadan, kita sucikan dulu di bulan Syawal. Maksudnya apa? Tinggalkan maksiat. Jangan sampai kadang-kadang kita kotor, mumpung belum Ramadan. Itu kadang-kadang ngomongnya tuh pengen ngelakuin dosa, ngomongnya begitu kan? Ini termasuk namanya Allah yang ada kotor, mumpung belum Ramadan. Katanya begitu. Jangan begitu, mumpung belum. Dan berarti dia menganggap itu dosa yang kecil. Perhatikan, tidak akan ada dosa besar kalau tidak diawali dengan dosa kecil. Tidak ada sesuatu yang besar tanpa dimulai dari yang kecil. Tidak ada permasalahan yang besar kecuali dimulai dari permasalahan yang kecil. Jadi jangan sampai kita melakukan dosa besar dengan meremehkan dosa. Paham ya sampai sini? Di bulan Syawal kita tingkatkan ibadah kita agar nanti di Ramadan kita bisa beribadah semaksimal mungkin dan di Ramadan ini kita jadikan Ramadan yang terbaik dari yang kemarin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disehatkan dengan rohani kita, diberikan kebahagiaan Islam, bersehat dengan rohani kita, dari Allah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disampaikan usia dari umur kita kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang mau tanya silakan. Ada yang mana Pak? Monggo silakan. Yang namanya silakan. Bisa yang kemarin lebaran apa namanya bulan Ramadannya mudik, mereka punya utang puasa akan bayarnya boleh nggak? Yang masih punya utang puasa mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari tetap wajib dibayar. Ya, wajib dibayar. Ada yang nanya silakan. Silakan. Yang di luar mana yang luar? Nah, biasanya saya lagi nyari ini mana tadi ada ke depan. Jadi yang masih punya utang namanya puasanya puasa wajib. Walaupun telah lewat itu dia tetap harus puasa. Ya, jangan sampai salah paham tadi ya. Yang kita bahas tidak ada puasa sunnah setelah itu Syawal. Tapi yang puasanya wajib tetap dikerjakan. Jelas ya? Jelas. Yang lalu kita ditanyakan. Kalau tidak maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.